Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aini dengan NPM 1821030452. Saya dari kelas H Muamalah. Saya di sini akan membuat video untuk menjawab soal-soal UTS dari mata kuliah Hukum Investasi. Soal yang pertama adalah definisikan perbedaan pasar modal dan pasar modal syariah. Menurut saya, pasar modal dalam arti sempit adalah suatu pasar yang digunakan untuk memperdagangkan saham-saham, obligasi-obligasi, dan jenis surat berharga lainnya dengan memakai jasa para perantara pedagang efek. Sedangkan pasar modal syariah adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek yang menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Soal yang kedua adalah jelaskan regulasi pasar modal syariah. Menurut saya, regulasi pasar modal terus mengalami perkembangan dimulai pada tahun 1952 dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952 yang mengatur bursa efek, Undang-Undang Pasar Modal atau UUPM Nomor 8 Tahun 1995 sampai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas UUPT Nomor 40 Tahun 2007 yang memberikan peluang bagi PT yang bersifat terbuka untuk diatur secara khusus dalam regulasi pasar modal. Regulasi tersebut memiliki target yuridis agar di dalam pasar modal membukaan informasi, profesionalisme, dan tanggung jawab para pelaku pasar modal. Pasar yang tertib dan modern, efisien, kewajiban serta adanya perlindungan terhadap investor. Soal yang ketiga adalah definisikan saham syariah. Menurut saya, saham syariah adalah sebuah surat berharga yang mencerminkan suatu kepemilikan atau hak atas suatu perusahaan yang telah diterbitkan oleh emiten, di mana dalam kegiatan usaha dan cara pengolahannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Soal nomor 4 adalah di dalam buku modul halaman 79 ada studi kasus, mohon dijelaskan. Studi kasus tersebut adalah sebuah perusahaan PT XYZ Tbk bergerak di bidang perhotelan. Perusahaan ini melakukan Initial Public Offering atau IPO pada tahun 2011 dan menerima surat pernyataan efektif dari OJK. Anggaran dasar perusahaan tidak menyebutkan kegiatan usaha perusahaan berdasarkan prinsip syariah, namun hanya mencantumkan kegiatan terkait jasa perhotelan. Nomor 4. Di dalam buku modul halaman 79 ada studi kasus, mohon dijelaskan. Menurut saya, kegiatan usaha adalah perhotelan. Secara konsep, kegiatan perhotelan tidak bertentangan dengan prinsip syariah karena memberikan layanan kepada masyarakat. Namun demikian, pada umumnya perusahaan perhotelan memiliki pendapatan non-halal dari penjualan makanan dan minuman non-halal. Perhitungan pendapatan non-halal akan dihitung dalam rasio pendapatan non-halal. Berdasarkan hasil telaah di atas, PT XYZ Tbk tidak memenuhi kriteria sebagai saham syariah karena rasio